Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Pak, ini mau Dia bisa nanya bolak-balik harokat Terima kasih seperti Bapak. pada Assalamualaikum surat An-Nisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man walah. Pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio dimanapun berada, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum kami ucapkan, dan kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali di acara program live interaktif Akidah Jalan Lurus bersama guru kita Ustadz Dr. Abdullah Rai Hafizahullah Ta'ala. Salat dan salam semoga selalu curahkan kepada Nabi kita yang mulia, Rasul tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya yang setia hingga hari kiamat kelak nanti. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio, kita informasikan bahwasanya acara live interaktif ini juga dapat Anda dengar di radio anggota RTVC, di antaranya Radio Bimbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal Jawa Tengah, kemudian Radio MD FM Probolinggo, Radio Hang FM Batam, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, Radio Al Hikmah Banyuwangi, kemudian Radio Tua FM Riau, Radio Madinah Cirebon, dan Radio Mas FM Solo. Dan bagi pemirsa yang ingin berpartisipasi, bertanya langsung berkaitan dengan tema kita pada kesempatan ini, bisa menghubungi di nomor 0331 544 6087 0331 544 6087. Dan sebelum kita jawab pertanyaan telah masuk di meja redaksi Fatwa TV, alhamdulillah telah hadir bersama kita pada kesempatan ini guru kita Ustadz Dr. Abdullah Hafizahullah Ta'ala. Beliau merupakan salah seorang anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Kita sapa dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah. Kif antum? Alhamdulillah bi khair Ustaz. Kembali berjumpa saja di studio ini. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan atas waktunya. Dan seperti biasa Ustaz, di pembukaan ini kita minta berupa nasihat pembuka Ustaz. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT, kembali kita dipertemukan pada acara yang bermanfaat ini. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengingatkan diri saya sendiri dan juga para pemirsa sekalian bahwasanya di antara bentuk pengagungan kita terhadap ilmu, dan ini saya nukil dari sebuah kitab yang ditulis oleh guru kami, yaitu Syekh Saleh bin Abdullah Al-Utsaimin, di dalam kitab beliau Khulasatu Ta'zimil Ilm. Beliau menyebutkan dalam kitab ini beberapa hal yang dengannya seseorang dianggap mengagungkan ilmu. Karena orang yang mengagungkan ilmu, itulah yang akan mendapatkan ilmu. Nah, beliau menyebutkan di sini bahwasanya di antara bentuk pengagungan seseorang terhadap ilmu agama adalah mengembalikan permasalahan agama itu kepada ahlinya. Kepada ahlinya yang memang mereka spesialis tentang masalah din ini, tentang masalah agama ini. Ini termasuk pengagungan kita terhadap ilmu agama. Pengagungan kita terhadap agama ini adalah dengan mengembalikan seluruh permasalahan itu kepada ahlinya. Yang demikian adalah, kata beliau, karena kita khawatir ia berkata atas nama Allah tanpa ilmu, atau kita membuat kedustaan di dalam agama ini. Dan perlu kita ketahui bahwasanya para ulama yang mereka adalah ahlinya, apabila mereka berbicara, maka mereka berbicara di atas ilmu. Dan kalau mereka diam, maka mereka juga diam di atas ilmu. Sehingga kata beliau, apabila mereka berbicara tentang sebuah permasalahan, maka adalah engkau berbicara dengan pembicaraan mereka. Dan kalau mereka diam, maka adalah luas bagimu apa yang
luas bagi mereka, yaitu ikut diam. Kalau mereka diam, kita diam, karena mereka baik diam mereka maupun berbicaranya mereka itu di atas ilmu. Kemudian beliau mengingatkan di sini tentang bahwasanya di antara perkara yang paling muskil, yang paling bermasalah adalah fitnah yang terjadi. Ya, kemudian juga perkara-perkara yang kontemporer, ya, yang semakin lama ini semakin banyak. Ya, fitnah-fitnah, kejadian-kejadian yang baru saja, yang mungkin sebelumnya belum kita alami. Ya, kemudian terjadi sebuah fitnah, terjadi sebuah musibah, sehingga di sana banyak perkara-perkara fikih yang mungkin tidak diketahui kecuali oleh para ulama yang mereka adalah rasikhuna fil ilm. Bagaimana sikap kita dalam masalah ini? Termasuk penganggungan kita terhadap ilmu, kita kembalikan ini kepada ahlinya. Jangan kita bingung di dalam masalah ini. Kita kembalikan kepada para ulama, para masyayikh, yang mereka kalau berbicara di atas ilmu, dan kalau mereka diam di atas ilmu. Kata beliau di sini, maka barang siapa yang kembali kepada para ulama dan melazimi ucapan mereka, merekalah yang akan selamat dari fitnah. Kemudian apabila samar ucapan mereka, maka hendaklah seorang muslim husnudzon kepada para ulama kita. Ya, dan meninggalkan ucapan dia sendiri dan mengambil ucapan para ulama. Ini yang seharusnya dilakukan oleh seorang muslim. Jadi mereka adalah orang yang memiliki pengalaman, memiliki pengalaman-pengalaman yang banyak. Maka kita, ya, orang yang kembali kepada ucapan mereka, merekalah yang akan selamat di zaman fitnah seperti ini. Kalau pendapat kita berbeda dengan pendapat mereka, kita husnudzon kepada mereka dan kita ambil ucapan mereka. Taib. Kemudian juga beliau menyebutkan di sini, seandainya di sana ada khilaf, di antara para ulama sendiri ada khilaf, ada yang mengatakan ini boleh, ini tidak boleh, ini wajib, ini, dan seterusnya. Bagaimana sikap kita di zaman fitnah seperti ini? Kita mengambil qaula jumhurihim wa sawadihim, kata Syekh. Kita mengambil pendapat mayoritas mereka. Sekarang mayoritas mereka mengatakan apa? Kalau memang di sana ada khilaf, ada yang mengatakan ini adalah kewajiban, dan sebagian besar mengatakan kewajiban ini gugur karena dalam keadaan darurat, atau misalnya kemakruhan ini hilang karena dalam keadaan memang dibutuhkan. Kita melazimi ucapan mayoritas mereka kalau memang di sana ada khilaf. Syekh mengatakan itharan lis-salamah, untuk mendapatkan keselamatan, yaitu keselamatan dalam agama kita. Fas-salamatu la ya'diluha syai'. Maka keselamatan ini tidak ada bandingannya. Intinya, ya, Syekh di sini menasihatkan bahwasanya di zaman fitnah seperti ini, kalau memang terjadi perkara yang membuat kita bingung, tidak mengetahui hukumnya, karena sebelumnya kita belum pernah mendapatkan yang seperti ini, maka dalam keadaan seperti ini kita diperintahkan untuk melazimi, ya, pendapat para ulama, para masyayikh kibar. Ya, kembali kepada pendapat mereka. Kalau pendapat kita berbeda dengan pendapat mereka, kita husnudzon kepada mereka. Ya, husnudzon, dan kita tinggalkan pendapat kita dan kita mengambil pendapat mereka, karena mereka punya pengalaman, mereka punya ilmu. Bukan hanya sekali ini saja mereka, ya, berpikir dan berijtihad. Dan kalau memang terjadi perselisihan di antara mereka, kita mengambil pendapat mayoritas mereka, ya, khususnya ketika di zaman fitnah. Wallahu a'lam. Masya Allah, jazakumullah khairan Ustaz atas penjelasan atau nasihatnya di pembukaan ini. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua, Ustaz, ya. Amin. Masya Allah. Dan sepertinya sudah ada telepon yang masuk, Ustaz. Menunggu. Kita coba sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam, Ustaz. Ya, bersama siapa di mana?
bersama Ibu Bahyura di Jambi, Ustaz. Silakan Ibu. Ibu, volume TV-nya dikecilkan dahulu Ibu. Mohon maaf Ibu. Iya. Silakan pertanyaannya. Gini, Ustaz, kan kita itu baca Quran kan, Ustaz. Ya. Terus kita kan memang cari ridhonya Allah, Ustaz. Tapi di dalam itu kita bilang gini, ya Allah ya Tuhanku, aku baca Quran ini semoga ke kuburan orang tuaku atau siapa gitu. Udah itu kita minta diberi kesehatan untuk anak kita segala macam. Itu boleh, Ustaz. Diulang, mohon maaf Bu, pertanyaannya. Itu. Gitu, Ustaz. Ya, pertanyaan bisa diulang Ibu. Pertanyaannya bisa diulang. Gini, Ustaz, misalnya kita kan baca Quran. Baca Quran. Iya, baca Quran kan. Tapi kalau kita siap baca Quran itu, dalam baca Quran itu kita memang mencari ridhonya Allah ya, Ustaz ya. Tapi di dalam mencari ridho Allah kita juga berniat gini. Kita bilang, ya Allah ya Tuhanku, semoga aku baca Quran ini bisa dikirimkan untuk ibu, ayah, untuk siapa-siapa lah, untuk kesehatan kita, keluarga, untuk anak dan segalanya gitu, boleh gitu. Mau pertanyaan saya gitu, Ustaz. Apa boleh? Ya, gitu. Satu lagi ya, Tat. Satu lagi. Ya, silakan Ibu. Satu lagi saya tanyakan gini. Kayak saya ini kan baca Qur'annya boleh dibilang ya pandainya setelah bisanya, bukan pandainya lagi namanya, para satu wajib. Bisanya setelah saya udah ada berumah tangga gitu, Tat. Jadi kan saya bertanya-tanya, bahkan anak saya tanya sama anak saya kan sekolah pondok. Jadi kalau pulang-pulang tuh kan adik dia mau payah lah. Jadi kita tanya berapa dapat dikit-dikit gitu, Ustaz. Gimana ini urutnya, gimana bacanya gitu. Lama-lama alhamdulillah saya ikut tadarusan. Udah itu di kantor kami, kantor bupati, kami diadakan pengajian baca Quran. Ya. Jadi setelah saya baca Quran itu ada juga gurunya menerangkan kalau saya baca ya apa yang salah, tajwidnya salah, itu salah misalnya. Tapi kita kan tentu nggak bergurunya kan banyak, Ustaz. Nggak satu guru kita dapat. Itu gimana, Ustaz? Tanya. Yang kedua, cara baca Quran intinya seperti yang Ustaz. Yang benar. Yang kedua itu tadi lah. Kita kan dapatnya kan banyak, Ustaz. Memang dari berapa guru, nggak satu guru lah kita dapat. Jadi kita itu katanya kan di akhirat nanti kita dipertanggungjawabkan kan, Ustaz ya. Jadi kalau dipertanggungjawabkan nanti kita bilangnya yang mengajarkan kita sepenuhnya itu siapa gitu, apa boleh nggak, Tad? Taib. Ya. Bisa ditangkap Ustaz. Cukup Ibu. Cukup Ibu. Ya. Terima kasih Ibu Bahyura di Jambi. Ya. Soalnya antum paham ya? Bisa ngulang lagi. Kita jawab yang pertama dahulu. Kurang jelas tadi. Taib. Pertanyaan yang pertama tentang masalah seorang yang membaca Al-Quran. Dan sebagaimana kita tahu bahwasanya orang yang membaca Al-Quran tentunya tujuannya adalah untuk mencari ridha Allah. Ya, mencari ridha Allah karena dia adalah amal soleh. Dan Nabi SAW mengatakan, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Bolehkah ketika seseorang membaca Al-Quran, di sana ada niat, yaitu berdoa kepada Allah SWT, ya, semoga Allah SWT memberikan kesehatan kepada dirinya, kepada anaknya. Kalau yang dimaksud adalah bertawasul, ya bertawasul dengan amal soleh, ya, maka ini masyru' yang demikian, disyariatkan. Yang diantara tawasul yang disyariatkan dalam agama kita adalah bertawasul dengan amal soleh, yaitu seseorang berkata kepada Allah Azza wa Jalla di dalam doanya, ya Allah, seandainya amalan yang baru saja saya lakukan, yaitu membaca Al-Quran ini adalah ikhlas karena untukmu atau untuk dirimu, maka ya Allah berikan aku kesehatan, berikan aku kesembuhan. Ini boleh. Di dalam Al-Quran Allah SWT mengatakan, Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adzabannar. Ya, menceritakan tentang ucapan orang-orang yang beriman. Mereka bertawasul dengan keimanan mereka. Wahai Rabb kami, sesungguhnya kami beriman, maka ampunilah dosa kami. Itu menyebutkan iman mereka.
yang menyebutkan iman mereka, bertawasul dengan iman mereka, baru kemudian mereka minta kepada Allah ampunan. Dan kisah 3 orang laki-laki yang mereka terjebak di dalam sebuah gua, kemudian gua yang kecil, kemudian tertutup ya batu yang besar sehingga mereka tidak bisa keluar. Akhirnya masing-masing dari mereka menyebutkan amal solehnya dalam doanya dan meminta kepada Allah supaya dibukakan dan diselamatkan dari batu tadi. Akhirnya Allah SWT mengabulkan doa mereka. Dan ini menjadi dalil bahwasanya boleh seseorang bertawasul dengan amal soleh. Kalau memang yang dimaksud adalah itu boleh. Ya, dan ini tidak menafikan keikhlasan. Jadi tetap kita membaca Al-Quran karena Allah SWT. Kemudian kita bertawasul kepada Allah SWT dengan menyebutkan amal soleh tadi dan mengatakan seperti yang diucapkan oleh 3 orang tadi di dalam doa mereka menyebutkan, ya Allah, seandainya apa yang saya lakukan ini ikhlas karenamu. Justru malah bertawasul dengan keikhlasan mereka di dalam beramal soleh. Jadi baca Al-Quran untuk mencari ridha Allah, ya mendapatkan pahala dari Allah, kemudian bertawasul dengan amal soleh tadi dan mengatakan, ya Allah, seandainya bacaan Al-Quran saya ini adalah ikhlas untukmu, maka berilah aku kesehatan. Enggak masalah yang demikian. Baik. Kemudian yang kedua tadi? Yang kedua begini, Ustaz. Ya. Gambarannya kita banyak guru baca Quran nih. Nanti ketika di akhirat ditanya sanad guru kita bagaimana gitu. Kira-kira seperti itu. Ditanya tentang sanad guru kita ini. Sanad. Iya. Ya. Masalah sanad, ya sanad hadis atau sanad Al-Quran atau sanad kitab, ini di zaman sekarang bukan suatu yang daruri, yang harus dimiliki oleh seseorang supaya sah ilmunya misalnya. Alhamdulillah sekarang sudah, dan sejak zaman dahulu ya, yang namanya hadis ini sudah ditulis dalam kitab-kitab hadis. Ya, dan di sana ada Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmidzi dan lain-lain. Dan apalagi Al-Quran yang datang kepada kita dalam keadaan mutawatir. Artinya bukan ya sebuah keharusan seseorang memiliki sanad dalam tajwidnya, di dalam bacaan Al-Qur'annya. Ya, sehingga yang penting seseorang sekarang belajar dari seorang guru yang memang dia mumpuni dalam ilmunya. Ya, dan kita mencari di daerah kita siapa yang pertama dia memang memiliki keahlian dalam bidang tersebut, kemudian yang kedua dia mampu menyampaikan itu kepada orang lain dengan baik. Karena tidak semua orang yang memiliki keahlian kemudian dia bisa mengajarkan kepada orang lain. Bahkan mengajar pun ya berbeda-beda. Ada di antara mereka yang bisa ngajar anak-anak, bisa ngajar orang tua, bisa ngajar yang sebaya. Ada di antara mereka bisanya ngajar anak-anak. Nah, ini kita mencari ya siapa di antara mereka yang kira-kira kita bisa mengambil faedah dari beliau. Dan seandainya mereka tidak punya sanad pun enggak masalah. Ini bukan sebuah keharusan. Yang penting dia memang mumpuni di dalam masalah ilmu tajwid tadi. Ya, jadi enggak ada keharusan untuk berguru kepada guru yang dia memiliki sanad. Wallahu a'lam. Mungkin seperti itu gambaran yang soal kedua, semoga bisa dipahami oleh penanya, Ustaz ya. Masya Allah, jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Tadi agak cepat juga. Ya. Juga suara kurang jelas, Ustaz ya. Jelas, ya. Dan kita ingatkan pemirsa dan pendengar radio ketika bertanya harap fokus terhadap pertanyaan lewat telepon saja dan ditanyakan dengan jelas. Dari telepon yang masuk, Ustaz, kita kembali sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam. Ya, bersama siapa di mana? Dengan Arfandi, Laskar Raja Aceh. Iya, silakan Bapak. Tadi saya dengar ulama yang ingin saya tanyakan, kenapa ulama kita dihukum di negara ini? Ulama bagaimana cara kita menerapkan Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas di negara kita ini? Ya.
Cukup Bapak? Ya, Cukup pertanyaannya? bagaimana cara kita Iya. menerapkan hukum Al-Quran, ayat dan hadis ijma para ulama di negara kita ini? Baik. Cukup pertanyaannya? Ya. Ya, terima kasih Pak Arfandi di Aceh ya. Baik, Ustaz. Iya, Silakan. pertanyaan dari Bapak Arfandi di Aceh tentang masalah mengapa ulama di negara kita ini di penjara. Pertama kita katakan bahwasanya siapa yang dimaksud dengan ulama terlebih dahulu. Karena tidak semua orang yang dia mengaku sebagai ulama kemudian dia dinamakan sebagai ulama. Di sana ada sebagian orang yang mirip dengan ulama, ya, dari sisi pakaiannya, dari sisi bicaranya. Caranya. Tapi kalau dilihat dan dicocokkan dengan sifat-sifat ulama yang disebutkan di dalam dalil, maka ini sangat berbeda antara dia dengan sifat-sifat ulama tersebut. Sehingga jangan tergesa-gesa untuk mengatakan bahwasanya si fulan adalah ulama kalau kita belum terlebih dahulu melihat sifat-sifatnya. Apakah memang dia adalah ulama yang disebutkan atau termasuk ulama yang sesuai kriterianya dalam dalil atau tidak? Ya, termasuk di antara kriterianya sekarang yang namanya ulama itu artinya adalah orang yang memiliki ilmu. Yang memiliki. Ya. Apa yang dimaksud dengan ilmu? Ya, yang dimaksud dengan ilmu adalah ma qala Allah wa qala Rasul. Apa yang diucapkan oleh Allah dan apa yang diucapkan oleh Rasul. Itulah yang dimaksud dengan ilmu. Ya, inilah yang diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al ulama warathatul anbiya wa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman warathul ilm. Faman akhadha bihi akhadha bihadhin wafir. Bahwasanya para ulama mereka adalah pewaris para nabi. Dan kita tahu makna mewarisi artinya adalah ya menerima apa adanya kemudian mereka menyampaikan apa adanya. Tidak menambah, tidak mengurangi. Itu namanya ulama, mewarisi ilmu para nabi. Jadi ulama yang sebenarnya mereka adalah yang menyampaikan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an dan juga hadis. Taib, apakah hanya menyampaikan lafadznya saja? Jawabannya tidak. Ia menyampaikan lafadznya dan juga makna yang benar yang dipahami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pemahaman ini diterima oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum. Berarti seorang ulama ya secara ringkas dialah yang menyampaikan Al-Quran dan hadis dengan pemahaman yang benar, yaitu pemahaman para sahabat radhiyallahu taala. Kalau di sana ada orang yang diulamakan, tapi yang dia ajarkan kepada muridnya bukan akidah, ya akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ya justru malah mengajak kepada bid'ah, atau akhlaknya juga jauh dari akhlak para ulama. Ketika dia bermuamalah dengan pemerintah juga tidak sesuai dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Bahkan menjadi tokoh dalam memprovokasi masyarakat dan mengadu domba antara masyarakat dengan pemerintahnya. Artinya apa yang dia lakukan ini banyak diantaranya yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salaf. Bahkan terkadang memusuhi para ulama yang mereka mengajarkan manhaj salafin. Maka jangan kita tergesa-gesa mengatakan mereka adalah para ulama kalau tidak sesuai kriterianya dengan apa yang disebutkan dalam Al-Quran dan juga hadis. Dan jangan kita tertipu dengan pakaian, dengan gelar, dengan hafalan. Di sana ada ahlul bidah yang mereka diberikan kepandaian, tapi tidak diberikan kesucian hati. Utu zakaan wala yu'tauna zakaan kama qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Mereka ini diberikan kecerdasan tetapi tidak diberikan kesucian hati. Ya,
Itu yang pertama. Kemudian seandainya di sana ada ulama yang dipenjara, ya ini bukan suatu yang baru. Tidak yang baru saja. Bukan suatu yang baru. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berapa kali dipenjara? Imam Ahmad berapa kali dipenjara? Penjara. Dan ini ujian bagi mereka. Nabi Yusuf dipenjara. Ya. Ini bukan suatu yang baru ya, yang namanya kalau memang benar-benar ulama dan dia berdakwah kepada Islam, kepada sunnah, kemudian diuji oleh Allah SWT ya dengan dipenjara, maka inilah yang dinamakan dengan dakwah. Meskipun ini bukan sebuah keharusan. Ini ujian. Ujian ada di antara mereka yang diuji dengan dipenjara, dan ada di antara mereka yang diuji dengan kenikmatan. Iya, ya maksudnya mungkin diuji dengan harta. Jadi yang namanya ujian kadang dengan kenikmatan dan kadang dengan musibah. Ya artinya ini bukan sesuatu yang baru, dan pertanyaan kenapa di negara kita ini juga ada sejak zaman dahulu dan ada di negara yang lain, dan kewajiban mereka bersabar. Dan kita doakan para pemerintah kaum muslimin, penguasa kaum muslimin, ya semoga Allah SWT memberikan taufik kepada mereka, ya menjaga mereka dan memudahkan mereka untuk mengurus urusan kaum muslimin. Dan kewajiban para ulama adalah menjadi contoh yang baik bagi kaum muslimin secara umum, ya bagaimana menjaga ketenangan, menjaga perdamaian, dan mengenalkan Islam kepada umat dengan pengenalan yang baik, dan mengenalkan akidah ya kepada umat Islam ya dengan cara yang baik, berdakwah dengan cara yang baik. Allahu a'lam. Masalah yang kedua, Ustaz, menerapkan sumber hukum Islam di negeri ini. Ya, kita sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, fattaqullaha mastata'tum. Hendaklah kalian bertakwa kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Seperti yang sudah dilakukan oleh para asatidzah, ya para duat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Seperti yang mereka sudah lakukan, antum bisa contoh. Mereka menerapkan Al-Quran dan hadis pertama pada diri mereka sendiri, dan mereka terapkan ini di dalam keluarga mereka. Kemudian kalau mereka memiliki kemampuan untuk menyampaikan ini kepada orang lain, maka mereka sampaikan kepada orang lain, ya dengan berceramah, atau dengan cara menulis, atau dengan berbagai cara yang sekarang banyak dimudahkan ya melalui media. Dan mereka memulai dakwahnya ya kepada dengan tauhid dan juga dengan akidah. Itu yang mereka utamakan terlebih dahulu, dan mereka prioritaskan di dalam dakwah mereka. Sesuai dengan kemampuan kita menerapkan Al-Quran dan hadis. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Nah, ini yang saya khawatirkan, ada sebagian orang yang mereka berlebihan. Ya. Maksudnya, Ustaz? Ya, berlebihan di dalam masalah ini, kemudian mereka melihat satu perkara dan membesar-besarkannya, ya. Sementara di sana ada perkara yang lebih besar dia tidak amalkan. Contoh misalnya, kita belum berhukum dengan hukum Allah. Kita enggak seperti zaman Khulafaur Rasyidin, mereka berhukum dengan hukum Allah, semuanya adalah berasaskan Islam. Ya, seakan-akan Islam hanya pada penerapan qisas, penerapan kalau orang berzina mereka dirajam dan seterusnya. Sementara mereka melupakan perkara yang lebih besar daripada itu. Ya, tidak berdakwah kepada tauhid. Ketika dia ditanya tentang ya apa itu tauhid, apa akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dia tidak tahu. Ya, pusat perhatiannya bukan pada itu, tapi masalah politik. Ya, karena tujuannya ingin bagaimana membentuk ya negara Islam atau khilafah Islamiyah dan seterusnya. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan seperti ini yang terkadang dimunculkan, bagaimana kita menerapkan. Ya, seakan-akan Islam itu yang paling besar adalah menegakkan qisas, rajam dan seterusnya. Alhamdulillah kita bisa melaksanakan.
Ya, kita berada di negara Islam dan sebagian besar yang hidup di negara ini adalah kaum muslimin. Ya, masjid-masjid terbuka, ya, syiar-syiar Islam juga nampak. Kita melakukan sholat berjamaah, kita melaksanakan apa yang ada di dalam syariat kita, alhamdulillah. Nggak usah menunggu ya waktu seperti dibukanya kota Mekah dan seterusnya. Kita sekarang bisa melaksanakan ajaran Islam dari sekarang. Allahu a'lam. Jadi negara ini sudah menerapkan hukum Islam tapi tidak sempurna gitu kira-kira, Ustaz. Iya, kaum muslimin mereka dengan leluasa melaksanakan hukum Islam. Alhamdulillah. Iya, kewajiban mereka laksanakan, ya sholat 5 waktu dengan leluasa mereka laksanakan, puasa di bulan Ramadan, ya mereka juga membayar zakat, mereka bisa melaksanakan haji, alhamdulillah. Iya. Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Dan coba kita kembali sapa pertanyaan berikutnya. Penelpon berikutnya sudah terhubung. Ya. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama siapa di mana? Dengan Rahma di Jawa Timur. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afan, ini mungkin agak di luar tema. Mau tanya bentuk ketaatan seorang anak wanita itu ketika sudah bersuami itu didahulukan kepada ibu kandungnya atau kepada suaminya. Kan pernah dengar kalau seorang anak itu sholat sunnah itu dipanggil ibunya bisa dibatalkan. Tapi kalau udah bersuami itu kan ada, seandainya diperbolehkan seorang manusia itu menyembah manusia lain, maka kepada suami itu. Bukan menyembah ya, sujud. Ya. Oh iya, bersujud kepada makhluknya, maka aku perintahkan bersujud kepada suami. Ya. Nah itu gimana itu, Ustaz? Cukup Ya. Ibu? Itu aja mungkin. Iya, terima kasih Bu Rahma di Jawa Timur. Silakan Ustaz. Ya, kalau seorang wanita atau seorang anak wanita dia sudah memiliki suami, maka ketaatan kepada suami didahulukan daripada ketaatan kepada kedua orang tua. Kedua orang tua berarti masuk di dalamnya bapak maupun ibu. Ya, berbakti kepada orang tua diperintahkan di dalam agama kita. Tapi kalau seorang anak wanita sudah menikah dan sudah memiliki suami, maka ketaatan kepada suami ini didahulukan. Misalnya ibunya nyuruh untuk datang ke rumah, tapi suaminya melarang. Kita dahulukan suami. Kita dahulukan ketaatan kepada suami. Suami saja. Ya, meskipun ibunya menyuruh, ya meskipun ibunya memerintah, tapi ketaatan kita kepada suami harus kita dahulukan. Baik. Dan di sini seharusnya seorang suami bijaksana. Bijaksana. Kalau memang dia melihat ya bapak dan ibu dia ini dalam keadaan butuh bantuan anaknya misalnya, maka di sini seorang suami harusnya bijaksana. Ya, dia membantu istrinya untuk berbakti kepada kedua orang tua. Gitu. Dia izinkan, kenapa ingin ke sana, ibu sedang butuh ini mas, ya artinya saudara-saudara mereka sedang tidak di rumah, sedang sibuk, sementara saya yang masih longgar. Ya tentunya istri minta izin kepada suaminya, dan di sini ya kita butuh dengan kebijaksanaan seorang suami. Wallahu a'lam. Itu mungkin saja, dan ya. Syukur saja. Cukup insyaallah. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami dan sudah ada yang terhubung saat kita kembali sapa. Ya. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullah. Bersama siapa di mana? Dengan Abu Umar di Bengkulu. Ahlan Abu Umar, silakan Bapak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz, saya bertanya tentang ulil amri. Kita kan diperintahkan untuk taat kepada Allah, Rasul dan ulil amri. Ya. Yang mau saya tanyakan, ulil amri itu terbatas pada apa aja Ustaz? Apakah hanya presiden sebagai pemimpin, terus kira-kira kepala instansi atau atasan di kantor kita, apa juga sama dengan ulil amri Ustaz? Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, sebagai sejauh mana kita taat kepada pimpinan instansi kita yang notabene-nya non muslim Ustaz? Karena dalam banyak kebijakan mungkin
nggak sesuai dengan kaidah aturan-aturan formal maupun syariat gitu Ustaz. Jadi maksudnya seberapa taat kita boleh taat kepada kepala instansi yang notabene tadi yang non muslim itu Ustaz. Ya. Cukup Abu Umar? Ya, terima kasih Ustaz. Ya, terima kasih Abu Umar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Kayaknya kenal baik Anton. Ya, langganan kita Ustaz, Masya Allah. Di setiap live aktif kita, Masya Allah, beliau ini senantiasa bertanya. Ini semangat beliau Ustaz ya, bertanya. Menggunakan media yang ada Ustaz ya. Masya Allah. Pertanyaan juga bermanfaat Masya Allah. Ya. Barakallahu. Ulul amri sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Kalau kita kembali kepada pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum dan pendapat mereka tentang makna ulul amri, maka kita dapatkan ada di antara mereka yang memaknai ulul amri di sini adalah al ulama, ya para ulama. Karena merekalah yang memegang urusan agama kita. Kepada mereka kita bertanya dan meminta fatwa. Taib, ada di antara para sahabat yang mengatakan bahwasanya ulul amri di sini adalah al-umara. Ya, pemerintah dan juga penguasa, karena merekalah yang memegang urusan kita juga, urusan dunia kita, bahkan beberapa perkara agama mereka yang mengurus juga. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsirnya menyebutkan dua pendapat ini, dan beliau menyebutkan bahwasanya ulul amri mencakup keduanya, baik umara maupun ulama. Dan kalau di negara kita maka Bapak Presiden beliau tentunya termasuk ulul amri. Kalau di negara lain ada raja, ya ada apa lagi, kaisar, ada lagi ya. Dan masing-masing negara ini punya nama yang berbeda. Yang jelas penguasa tertinggi jelas beliau termasuk ulul amri kita. Taib. Dan firman Allah Azza wa Jalla, wa ulil amri minkum, dan pemimpin atau ulul amri di antara kalian. Minkum di sini di antara kalian adalah orang-orang yang beriman. Karena sebelumnya Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kemudian Allah mengatakan wa ulil amri minkum, dan ulul amri di antara kalian. Berarti kembali ke mana itu? Orang-orang yang beriman. Berarti ulul amri di sini terbatas ya ulul amri pemerintah, penguasa, kaum muslimin, orang Islam. Kalau dia adalah seorang yang kafir maka dia bukan termasuk ulul amri yang dimaksud di dalam Al-Qur'an. Taib. Kemudian apakah kepala instansi ini juga masuk dalam ulul amri yang kita diwajibkan untuk taat? Bukan termasuk ya. Bukan termasuk. Kepala sekolah, ya, kemudian kepala yayasan misalnya. Kalau kita ditanya apakah mereka termasuk ulul amri, bukan tentunya. Ulul amri ini penguasa negara. Ya, penguasa negara. Tapi apakah ketika kita mengatakan mereka bukan ulul amri kemudian kita bebas, ya artinya boleh tidak mengikuti aturan di sebuah instansi? Tentunya jawabannya tidak. Tidak. Ya, kita diperintahkan untuk untuk kemaslahatan bersama kita mengikuti aturan. Ya, mengikuti aturan. Nabi SAW ketika beliau memerintahkan supaya ketika ada 3 orang yang safar, ya, untuk mengangkat salah seorang di antara mereka menjadi pemimpin, menjadi amir safar. Kenapa demikian disyariatkan? Supaya perjalanan safar ini menjadi nyaman untuk semuanya. Nyaman saja. Iya. Coba kalau seandainya nggak ada amirus safar, yang satunya udah anak ingin berjalan ya sekarang, ya satunya nggak, anak mau istirahat, ya, dan seterusnya. Ini tentunya terjadi kekacauan yang demikian. Harus ada yang dijadikan sebagai seorang pemimpin yang ditaati oleh yang lain, yang dia mengambil sebuah keputusan. Demikian pula di sebuah instansi, di sebuah sekolah, di sebuah lembaga. Ini untuk kemaslahatan bersama kita mentaati pemimpin kita. Ya, kalau ada pemimpin tapi nggak mau atau bawahannya tidak mentaati, ya apa gunanya ada pemimpin? Ya, jadi meskipun dia bukan
masuk di dalam ulul amri yang ada dalam ayat, tapi di sini maslahat mengharuskan kita untuk taat kepada aturan yang ada di instansi tersebut. Taib, kalau misalnya dia adalah bukan seorang muslim, kemudian di sana ada, kalau nggak salah tadi, ada aturan-aturan yang bertentangan dengan Islam gitu. Nah, di sini perlu kita sampaikan bahwasanya ketaatan kita kepada pemimpin sebuah yayasan atau pimpinan instansi tentunya terikat dengan ketaatan kita kepada Allah dan juga Rasul-Nya. Ketaatan kita kepada Allah dan Rasul-Nya itu adalah ketaatan yang mutlak. Ya, ketaatan yang mutlak, harus kita taat kepada Allah dan juga Rasul-Nya. Adapun kepada makhluk, ya, kepada ulul amri, bahkan atau di sini lebih rendah daripada itu, kepala instansi, ya, maka ini harus diikat dengan ketaatan kita kepada Allah dan juga Rasul-Nya. Kalau sesuai atau tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, kita taati untuk kemaslahatan bersama. Ya, misalnya hari Senin harus pakai seragam ini misalnya, udah kita pakai, kan ini nggak bertentangan dengan agama Islam. Iya. Maka kita mengikuti aturannya kalau memang ada aturan seperti itu. Tapi kalau sudah bertentangan dengan agama Islam, ya seorang muslim harus tegas. Apakah dia kepala instansinya itu muslim atau non muslim, ya kita harus tegas. Artinya tidak boleh kita mentaati seorang makhluk dalam kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla. Wallahu a'lam. Masya Allah. Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Dan sudah penelpon yang terhubung saat kembali kita sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama siapa di mana? Bersama Murniati dari Palembang, Ustaz. Silakan Ibu. Ya, silakan pertanyaannya Ibu. Halo. Halo. Ya, silakan pertanyaannya. Pertanyaan tuh apa? Bapak saya kan baru meninggal 42 hari yang lalu. Ya. Ya Ibu, silakan lanjutkan pertanyaannya. Ibu saya tuh kan masih suka nangis, masih terbayang sama bapak saya seperti itu. Ya. Ya, kemudian Ibu. Bagaimana Ustaz doanya atau solusinya buat ibu saya supaya tidak mengingat-ingat lagi, tidak menangis lagi seperti itu. Ya. Bisa ditangkap insyaallah Ustaz ya. Iya, terima kasih Ibu Murniati di Palembang. Ya, silakan Ustaz. Baik, Ibu Murniati yang baru saja ditinggal oleh bapaknya. Pertanyaan di sini tentang bagaimana nasihat ya secara singkat untuk ibunya yang sampai sekarang masih dirundung kesedihan, ya sering menangis karena mengingat suaminya ya. Nggak ada yang bisa kita lakukan kecuali bersabar. Ya, dan kita harus menyadari bahwasanya semua kita ini adalah milik Allah. Semua kita adalah milik Allah dan masing-masing dari kita akan kembali kepada Allah. Ibu adalah milik Allah. Bapak juga demikian milik Allah. Allah yang menciptakan kita semuanya. Apakah kita akan selama-lamanya di sini? Tidak. Masing-masing dari kita akan kembali kepada Allah SWT. Mungkin kita yang terlebih dahulu kembali kepada Allah, dan mungkin saja beliau yang terlebih dahulu kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Maka harus kita sadari yang demikian. Ya, kalau kita menyadari yang demikian, maka insya Allah ya perasaan ya berat ini akan menjadi ringan. Ya, kesedihan kita akan menjadi ringan. Makanya dalam syariat Islam, kalau tertimpa musibah, kita disyariatkan untuk membaca istirja.
inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, karena orang yang membaca al-istirja ini, al-istirja, kalau dia memahami maknanya, itu akan berpengaruh besar terhadap kejiwaannya. Dia akan lebih bersabar, dia akan lebih kuat dalam menerima cobaan dan juga ujian ini. Makanya Allah SWT mengatakan wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan hendaklah engkau memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Siapakah mereka? Orang-orang yang bersabar, yaitu orang-orang yang apabila mendapatkan musibah, mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah milik Allah. Kalau kita menyadari kita adalah milik Allah, ya kita pasrah terhadap apa yang Allah lakukan. Allah mengambil, Allah memberi. Ya, wa inna ilaihi raji'un, dan sesungguhnya hanya kepadanya lah kami akan dikembalikan. Maka semoga kalau kita membaca istirja ini dan kita memahami maknanya, yang demikian akan meringankan kesedihan kita. Kita lakukan apa yang bermanfaat. Kalau memang kita sayang kepada suami kita, kita sayang kepada bapak kita, coba kita lakukan apa yang bermanfaat bagi mereka sekarang. Apakah kesedihan yang terlalu berlebihan itu bermanfaat bagi mereka? Jawabannya tidak. Ya, yang mereka tunggu sekarang adalah doa. Ya, kita perbanyak doa kebaikan untuk suami kita. Ya, dengan maghfirah, dengan rahmah, ya, dengan ampunan, dengan kasih sayang Allah, dan semoga disinari kuburannya, diluaskan kuburannya, semoga dikumpulkan bersama di dalam surga. Itu yang bermanfaat. Adapun seseorang berlebih-lebihan, ya, dalam kesedihan, berlarut-larut sampai melupakan dia dari zikrullah atau memudarati dirinya sendiri, maka jangan yang demikian dilakukan, karena khawatir nanti akan berpengaruh terhadap kesehatan kita, ya, khawatir juga berpengaruh terhadap kejiwaan kita. Banyak orang yang terlalu berlebihan sehingga dia stres, sehingga dia justru malah termudarati di dalam kesehatan dia dan seterusnya. Saya kira kita harus kembali, ya, bangun, ya, kembali sadar melakukan apa yang bermanfaat bagi diri kita. Alhamdulillah kita masih diberikan kehidupan oleh Allah Azza wa Jal, ya, dan meskipun suami kita sudah meninggal dunia, maka kita berikan apa yang bisa kita lakukan untuk beliau, apa yang bisa kita bantu untuk beliau, ya, setelah beliau meninggal dunia, yaitu dengan doa atau dengan bersedekah atas nama beliau misalnya. Maka ini lebih bermanfaat. Wallahu a'lam. Masya Allah, jazakumullah khairan Ustaz atas penjelasannya, bukan untuk penanya namun untuk kita semua Ustaz, ya, untuk ingat kembali alam kematian kita Ustaz, ya, yang semua kita pasti akan merasakan saja. Masya Allah, jazakumullah khairan Ustaz. Dan demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Dan kembali terhubung penanya berikutnya, kita kembali sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum Fatwa TV. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama siapa di mana? Ya, Bapak Suryadi di Flores, NTT. Iya, silakan Bapak. Saya mau bertanya, karena saya pernah mendengar begini Pak Ustadz, bahwa niat berkiblat ini berbeda-beda. Niat kiblat maghrib berbeda, niat kiblat subuh berbeda, duhur berbeda. Contohnya seperti duhur, kita niat berkiblatnya ke kursinya Allah. Kemudian ke waktu asar niat kiblatnya itu ke Baitul Maqdis. Apa semua itu benar atau bagaimana Pak Ustadz? Saya mohon penjelasannya, atau memang ada dalam hadis atau firman atau bagaimana itu Pak Ustadz? Iya, Pak. Bisa ditangkap Ustadz. Terima kasih Bapak Suryadi di NTB. Iya. Tafadhol Ustadz. Baik, ini suatu yang tidak
ada ajarannya di dalam agama kita. Ya, yaitu seseorang niatnya berbeda-beda ketika zuhur, niatnya adalah menghadap ke kursi Allah, ketika asar ke Baitul Maqdis dan seterusnya. Ini tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya, kiblah dalam sholat jelas, yaitu ke arah Masjidil Haram. Ya, ke arah Masjidil Haram, kita menghadapkan diri kita di dalam sholat ke arah Masjidil Haram. Kalau kita berada di kota Mekah atau kita berada di Masjidil Haramnya, maka kita menghadap ke arah Ka'bah. Tapi kalau kita berada di kota Mekah tapi di luar Masjidil Haram, maka kita berusaha untuk menghadap ke arah Masjidil Haram. Kalau kita berada di luar kota Mekah, ya di Indonesia misalnya, kita ke arah kota yang di situ ada Ka'bah, yaitu ke arah Mekah. Ya, dan tidak harus kita pas dengan Ka'bah, tidak harus, karena ini termasuk membebani di luar kemampuan. Siapa di antara kita yang benar-benar ngelihat dan bisa memastikan itu pas dengan Ka'bah? Jadi itu nggak ada dalilnya demikian. Ya, niat atau dalam hatinya meniatkan untuk ke arah kursi Allah, ke arah Baitul Maqdis dan seterusnya. Cukup kita menghadapkan diri kita ke arah Masjidil Haram, maka inilah yang dituntut dari kita. Dan Allah SWT mengatakan, fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram, ya, wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatara. Maka hendaklah engkau palingkan wajahmu ke arah Masjidil Haram, itu saja. Dan dimanapun engkau berada, maka kalian berada, maka hendaklah kalian palingkan wajah kalian ke arah Masjidil Haram. Cukup, ya, tanpa adanya niat-niat seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam. Masya Allah, jazakumullah khairan Ustaz atas jawaban dan penjelasannya, semoga bisa dipahami oleh yang bertanya. Tapi Ustaz, kita bacakan mungkin sebagai pertanyaan terakhir, Ustaz. Mungkin ada pertanyaan dari media sosial Fatwa TV, Ustaz. Ada nih pertanyaan yang cukup bagus dan menarik, Ustaz. Berkaitan dengan materi di kajian Ustaz, program Jalan Lurus di Fatwa TV menyebutkan bahwa yang pertama kali diciptakan oleh Allah adalah Arsy. Afwan, kami pernah mendengar juga Ustaz, sebelumnya makhluk yang pertama diciptakan oleh Allah adalah Al-Qalam. Mohon penjelasannya agar kami tidak bingung, Ustaz. Ya, dari saudara Ummu Zaki di Bekasi. Ya, permasalahan makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah ini termasuk masalah ijtihadiyah. Di antara ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Di sana ada beberapa permasalahan akidah yang itu termasuk permasalahan yang detail, ya. Kalau pondasinya semuanya sepakat. Tapi di sana ada permasalahan detail dalam masalah akidah. Di sini terjadi perselisihan di antara para ulama Ahlussunnah. Seperti misalnya, apakah Nabi SAW melihat Allah ketika diisrakan misalnya, ya, ketika dimi'rajkan. Kemudian juga tentang masalah makhluk apa yang pertama kali diciptakan oleh Allah. Ini ada khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan makhluk yang pertama adalah Al-Qalam, dan ada yang mengatakan makhluk yang pertama adalah Arsy. Yang mengatakan itu adalah Al-Qalam berdasarkan sabda Nabi SAW, awwalu ma khalaqallahu Al-Qalam. Ya, yang pertama kali diciptakan oleh Allah adalah Al-Qalam, dan membacanya Al-Qalamu di sini. Awwalu ma khalaqallahu Al-Qalamu. Yang pertama kali diciptakan oleh Allah adalah Al-Qalam, yaitu pena. Taib. Dan di sana ada yang mengatakan yang pertama kali diciptakan adalah Arsy. Karena di dalam sebuah hadis ketika Allah SWT menyebutkan tentang perintah Allah kepada qalam untuk menulis segala sesuatu, disebutkan di dalam lafaz hadisnya, wa kana arshuhu 'alal ma. Saat itu arsy-nya Allah berada di atas air. Artinya sebelum diciptakan qalam sudah ada arsy-nya Allah. Maka Allah alam. Pendapat yang kedua ini adalah pendapat yang lebih kuat, yaitu arsy ini lebih terdahulu, dan dia adalah makhluk yang pertama, makhluk yang paling besar, makhluk yang paling tinggi. Adapun sabda Nabi SAW,
Ya, awwalu ma khalaqallahu al-qalam, membacanya awwala ma khalaqallahu al-qalama. Ya, ketika pertama kali Allah menciptakan al-qalam. Jadi al-qalam di sini di nasab, ya, bukan di rafa. Sehingga ngartikannya bagaimana? Ketika pertama kali Allah menciptakan al-qalam, maka demikian dan demikian. Jadi bukan dibaca al-qalamu, karena beda artinya kalau dibaca al-qalam. Insyaallah. Al-qalam, ya. Baik, cukup insyaallah. Baik, insyaallah. Jazakumullah khairan atas jawabannya dan penjelasannya, semoga bisa dipahami oleh yang bertanya. Cukup saja karena waktu batasi kita, mungkin walaupun sekiranya masih banyak soal yang besok masuk, lagi, kapan-kapan lagi di pertemuan berikutnya. Dan tidak lain ini kayaknya nampaknya semangatnya, antusiasnya masyarakat kita kaum muslim untuk bertanya Ustaz ya. Alhamdulillah. Dan semoga kita benar-benar bisa menggunakan media yang ada ini Ustaz ya. Masyaallah. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya yang pada kesempatan ini disampaikan pada kami, semoga bermanfaat dan semoga bisa bertemu di pertemuan berikutnya. Jazakallahu khairan. Barakallahu fikum Ustaz. Salam ya pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio. Alhamdulillah sesudah kita 1 jam kurang lebih bersama guru kita Ustaz Dr. Abdullah Hafizullah Ta'ala dalam menjawab pertanyaan telah masuk. Dan kepada pemirsa yang belum bisa kita jawab pertanyaannya, kita mohon maaf dan insyaallah bisa kita jawab di pertemuan berikutnya. Dan ini dapat kita sajikan pada kesempatan ini, dan terus ikuti acara live interaktif Fatwa TV setiap hari Senin hingga Jumat setiap pekannya. Dan untuk informasi kegiatan Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad dan Fatwa TV bisa diakses di website www.dewanfatwa.com. Ini yang dapat kita sajikan pada kesempatan ini. Syukran wa jazakumullah khairan atas kebersamaan semua, dan kepada radio yang telah merilis acara kita ini, kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya bolak-balik harokat seperti pada surat An-Nisa 164.